Bab 1781 Bisakah kamu bertingkah seperti naga sedikit 7. Saat Shen Yanxiao maju menuju wilayah tengah benua naga tersembunyi, pertumpahan darah pun terjadi. Sepanjang perjalanan, Vermilion Bird dan Taoti yang telah berubah menjadi naga telah menjadi target para mayat hidup di sini. Gelombang demi gelombang mayat hidup bermunculan. Dari pasukan 1.000 orang pertama hingga 5.000 orang terakhir, mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya telah menggunakan hidup mereka untuk mengonfirmasi sebuah fakta. Kedua naga mutan ini adalah mimpi buruk mereka. Setelah bertemu dengan naga bumi mutan dan naga merah mutan, semua mayat hidup berada di atas bulan. Mereka semua meraung dan ingin menangkap mereka, tetapi hasilnya tragis. Serangan mereka hanya sekadar geli bagi naga bumi itu. Setelah usaha keras mereka, yang bisa mereka lakukan hanyalah meninggalkan beberapa goresan pada sisiknya yang keras. Demi meninggalkan goresan pada naga bumi mutan itu, mereka telah mengirim banyak sekali mayat hidup ke dalam perutnya. Belum lagi menangkap mereka, sudah dianggap beruntung bisa lolos hidup-hidup. Mencoba mencuri seekor ayam tetapi akhirnya kehilangan beras yang digunakan untuk memikatnya adalah contoh nyata dari apa yang terjadi di sini. Meski begitu, para mayat hidup semakin tertarik pada kedua naga mutan itu. Mengabaikan level naga bumi dan naga merah, salah satu di antara mereka sebanding dengan naga perak bersayap 6. Kekuatan dahsyat ini tidak diragukan lagi merupakan godaan besar bagi para mayat hidup. Akhirnya, mereka mengorganisasikan hampir 10.000 mayat hidup dan mulai mengepung dan menekan kedua naga mutan tersebut. Namun, yang membuat mereka muntah darah adalah setiap kali mereka bertemu dengan kedua naga ini, mereka akan dipukuli. Tepat saat mereka mengorbankan rekan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya mengepung musuh, kedua naga mutan itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hilang entah dari mana tepat di bawah hidung 10.000 mayat hidup sungguh membuat mereka gila. Yang membuat mereka ingin muntah darah adalah karena tidak lama setelah mereka kehilangan pandangan terhadap dua naga mutan tersebut, mereka tiba-tiba muncul di suatu tempat dan menyerang para mayat hidup yang tersebar di mana-mana, menyebabkan mereka mengeluh tanpa henti. Dan saat mereka mengejarnya lagi, kedua naga mutan itu akan menghilang begitu saja seperti sebelumnya. Sesaat, para mayat hidup mulai mengejar kedua naga mutan itu. Namun, setiap kali mereka menemukannya, mereka akan menghilang. Para mayat hidup itu marah sekali. Beranikah kau keluar dan bertarung? Bisakah kau menjadi lebih seperti manusia? Bisakah kau menjadi lebih seperti naga? Apa maksud kalian berdua bermain perang gerilya dengan kami sepanjang hari? Tidak bisakah kau beri kami kematian yang cepat? Sementara para mayat hidup menangis tanpa air mata, seseorang bersenang-senang. Setiap kali dia membawa dua pria tampan itu untuk membuat masalah bagi para mayat hidup, dia akan segera memanggil Taoti dan Vermilion Bird kembali ke tubuhnya begitu mereka berada dalam bahaya. Dia tidak akan memberikan kesempatan apapun bagi para mayat hidup. Pada saat itu, hati jahat Shen Yanxiao terdorong ke titik ekstrim. Dalam perjalanan, dia juga menghancurkan beberapa kelompok mayat hidup pengangkut naga dan melepaskan semua naga yang ditangkap. Shen Yanxiao tengah bersenang-senang, namun pihak mayat hidup sedang kacau balau. Di wilayah tengah benua naga tersembunyi, seorang mayat hidup jangkung berbaju besi abu-abu keperakan tengah melotot ke arah sekelompok mayat hidup tingkat tinggi yang berlutut di hadapannya dengan ekspresi pucat. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Mayat hidup yang tinggi itu meraung marah dan aura kematian yang kuat menyelimuti. Mereka semua, para undead tingkat tinggi ini, yang biasanya dipandang tinggi dan perkasa di mata para undead tingkat rendah, bagaikan burung puyuh yang ketakutan di hadapan undead tinggi ini, mereka gemetar tak henti-hentinya. Bab 1782 Bisakah kamu bertingkah seperti naga sedikit 8. Seseorang yang mampu membuat semua mayat hidup tingkat tinggi ini begitu menakutkan pastilah ahli tingkat tertinggi yang dikirim ke benua naga tersembunyi untuk bekerja sama dengan Long Yan, panglima tertinggi pasukan mayat hidup, Jenderal Sal. Di antara para mayat hidup, ada pembagian pangkat yang ketat. Undead tingkat tinggi secara alami lahir di dunia undead. Mereka memiliki aura kematian terkuat dan dapat membangkitkan orang mati dan mengubahnya menjadi makhluk undead. Mayoritas undead level rendah dibangkitkan oleh undead level tinggi ini menggunakan kutukan kebangkitan. Aura kematian mereka tidak kuat, dan karena mereka dibangkitkan setelah kematian mereka, undead level rendah cukup lamban. Untuk mayat hidup tingkat tinggi adalah satu-satunya mayat hidup ras murni. Sedangkan bagi undead tingkat rendah dan menengah,
mereka hanya sekedar pelengkap yang mereka panjangkan. Inti sebenarnya dari ras mayat hidup adalah mayat hidup tingkat tinggi. Sal adalah undead tingkat tinggi dan aura kematiannya sangat kuat di antara semua undead setingkatnya. Makhluk undead yang dibangkitkannya seringkali lebih kuat daripada undead tingkat tinggi lainnya. Dia berada langsung di bawah yurisdiksi penguasa mayat hidup dan mengendalikan pasukan jutaan mayat hidup. Kali ini, para mayat hidup bekerja sama dengan Long Yan dan mengirimkan 1 juta pasukan mayat hidup. Semua mayat hidup di benua naga tersembunyi mendengarkan perintah Sal. Menghadapi amukan Sal, para mayat hidup tingkat tinggi berkeringat dingin. Kami tidak tahu dari mana kedua naga mutan itu berasal. Salah satu undead tingkat tinggi berbicara dengan suara gemetar. Kau tidak tahu, dengus Sal. Zela berlutut di satu sisi dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia adalah mayat hidup tingkat tinggi pertama yang bertemu dengan 2 naga mutan dan berita tentang mereka juga tersebar dari mulutnya. Awalnya, dia hanya ingin mengambil pujian, tetapi dia tidak menyangka kedua naga mutan itu akan membawa begitu banyak masalah bagi mereka. Sejumlah besar mayat hidup telah mati, dan banyak tim yang mengangkut kereta naga telah diserang, menyebabkan mereka kehilangan lebih dari 100 naga. Yang lebih menyedihkan adalah mereka masih belum dapat memastikan keberadaan kedua naga mutan itu dan jumlah mayat hidup di bawah komando mereka terus berkurang. Situasi ini langsung membuat Sal, panglima tertinggi pasukan mayat hidup di benua naga tersembunyi, waspada. Sal mengumpulkan semua mayat hidup tingkat tinggi dan menceramahi mereka dengan keras. Lalu, kedua naga mutan itu tampaknya sengaja menentang kita. Mereka akan selalu menyerang pada saat yang tepat dan melarikan diri setelah pertarungan. Kita benar-benar tidak bisa menangkap mereka. Zela diam-diam menyeka keringat dinginnya dan menjelaskan dengan hati-hati. Sal menyipitkan matanya. Bahkan dalam hal standar estetika manusia, Sal dianggap sangat tampan. Namun, ada sedikit kesan menyeramkan dalam ketampanannya. Kulitnya yang putih keabu-abuan membuat orang merasa sangat takut. Menentang kami, katakan padaku, selain naga-naga di bawah Long Yan, naga mana di benua naga tersembunyi yang tidak akan menentang kami? Sal mencibir. Zela menelan ludahnya dan tetap diam. Insiden ini hanya lelucon. Kita telah kehilangan hampir 20.000 prajurit, tetapi kita belum menangkap kedua naga itu. Kalian adalah sekelompok orang yang tidak berguna. Sekarang, dengarkan baik-baik. Kalian tidak perlu mengganggu kedua naga mutan itu lagi. Sal mengerutkan kening. Mereka telah membuang terlalu banyak energi untuk kedua naga itu. Itu tidak hanya menghabiskan kekuatan mereka, tetapi juga menunda rencana mereka. Jenderal Sal, Tuan Long Yan meminta pertemuan. Seorang penjaga mayat hidup tiba-tiba datang melapor. Bab 1783 Kerjasama Munafik 1. Tepat saat dia selesai berbicara, seorang pria jangkung berjubah emas masuk. Dia memiliki penampilan yang sangat tampan dan sepasang mata emasnya yang terang memancarkan kilatan menyeramkan yang membuat orang tidak nyaman. Penampilan naga emas bersayap 8 selalu sangat luar biasa. Ditambah dengan fisik yang tinggi dan kuat, dia seperti dewa perang. Namun, kilatan menyeramkan di antara alisnya merusak citranya yang teguh, yang secara tidak langsung akan membuat orang waspada terhadapnya. Long Yan, Sal berdiri. Hubungan antara mayat hidup dan Long Yan selalu dekat, dan etiket yang sesuai tidak boleh kurang. Long Yan mengangguk sedikit dan dengan postur yang angkuh, dia melirik sekilas ke arah mayat hidup tingkat tinggi yang berlutut di hadapannya dan secercah rasa jijik terpancar dari matanya. Meskipun ia bersekongkol dengan para undead, ia tetaplah naga yang sombong. Demi rencananya, ia tak punya pilihan selain bekerja sama dengan mereka, tetapi itu tidak berarti ia akan melihat mereka dalam sudut pandang baru. Kudengar kau mengalami masalah. Long Yan duduk dengan angkuh di kursi dan mengangkat alisnya sambil menatap Sal yang memasang ekspresi tegang. Sal berkata, tidak masalah. Hanya ada 2 naga mutan. Tapi aku penasaran, masih ada naga di antara kalian yang bisa bertarung di atas level mereka. Kupikir hanya Long Si yang mampu melakukan ini di seluruh ras naga. Sepertinya kita telah meremehkan ras naga. Long Si adalah naga perak bersayap 6, tetapi dia bisa melawan naga emas bersayap 8. Dia selalu menjadi legenda di benua naga tersembunyi. Long Yan mencibir dan berkata, memangnya kenapa kalau dia Long Si? Bahkan jika dia punya kekuatan untuk melawan naga emas bersayap 8, pada akhirnya dia hanyalah naga perak. Naga perak adalah naga perak dan dia tidak akan pernah menjadi naga emas yang sebenarnya.
Dia hanya bisa merangkak di bawah kaki naga emas. Long Si selalu menjadi duri dalam hati Long Yan. Sebagai adik laki-laki Long Huang, dia telah berhubungan dengan Long Si sebelum dia meninggalkan wilayah itu. Harus dikatakan bahwa kekuatan Long Si cukup untuk mengintimidasi banyak naga emas bersayap 8. Long Yan dan Long Si telah bertarung berkali-kali yang semuanya berakhir seri. Namun, bagi naga emas bersayap 8, hasil imbang melawan naga perak bersayap 6 merupakan kekalahannya. Bagaimana mungkin Sal tidak tahu pikiran Long Yan? Dia hanya ingin mencari tahu beberapa rahasia tentang ras naga dari Long Yan. Meskipun mereka menjalin hubungan kerjasama, mereka tidak berbagi banyak rahasia penting. Sama seperti Long Yan yang memperoleh peta dekrit Raja Naga setelah menduduki wilayah Kaisar Naga. Namun, tidak ada naga atau mayat hidup yang pernah melihat seperti apa peta itu selain dirinya. Long Yan tidak mempercayai siapapun, dan dia tidak akan pernah menyebutkan dekrit Raja Naga di depan mayat hidup manapun. Sal tentu saja tidak akan meminta penolakan. Long Yan ingin menggunakan keputusan Raja Naga untuk mendominasi seluruh benua naga tersembunyi, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang mereka inginkan adalah mayat para naga yang mati untuk membangun pasukan naga tulang mereka sendiri. Keduanya saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Hal ini dapat dianggap sebagai hubungan yang harmonis. Namun, aku belum pernah mendengar tentang dua naga yang kau temui. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya setingkat naga bumi dan naga merah. Bahkan Long Si tidak dapat menandingi naga emas yang kuat. Kedua naga itu bukan apa-apa. Long Yan berkata dengan agak arogan. Para mayat hidup telah menderita kerugian di tangan kedua naga itu. Menurutnya, itu karena para mayat hidup terlalu lemah sehingga mereka dikalahkan oleh naga bumi belaka dan naga merah yang tidak berharga. Bab 1784 Kerjasama Munafik 2. Para naga percaya pada kekuatan. Di mata para naga, kecuali ras dewa dan ras iblis, semua ras lainnya lemah. Setelah jatuhnya ras dewa dan mundurnya ras iblis, ras naga telah menjadi ras terkuat di dunia. Bahkan Long Yan pun yakin akan hal itu. Bekerja sama dengan para mayat hidup hanyalah untuk membantunya mendapatkan kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Ras yang lebih lemah ini tidak akan pernah bisa mengalahkan naga yang kuat. Kesombongan dan rasa puas diri Long Yan tidak disembunyikan sedikitpun. Rasa superioritasnya membuat sekelompok mayat hidup tingkat tinggi di ruangan itu merasa jijik. Apakah dia benar-benar mengira dirinya tak terkalahkan? Kalau bukan karena si idiot ini adalah satu-satunya naga yang mau bekerja sama dengan mayat hidup, kenapa mereka memilihnya sebagai sekutu? Harus dikatakan bahwa sejak Long Yan mulai bekerja sama dengan para mayat hidup, mereka telah diganggu olehnya. Naga emas bersayap 8 ini memiliki penampilan yang arogan sepanjang hari dan memandang rendah para mayat hidup. Bahkan komandan mereka, Sal, tidak dapat memperoleh rasa hormat dari Long Yan, yang membuat para mayat hidup membencinya. Akan tetapi, mereka masih harus memanfaatkan Long Yan dan tidak bisa berselisih dengannya untuk saat ini. Mata Sal menjadi dingin saat dia diam-diam menahan ketidaksenangannya. Kau benar, aku telah memerintahkan mereka untuk tidak peduli dengan kedua badut itu untuk saat ini. Aku percaya kedua naga itu tidak akan mengabaikan reputasimu dan dengan gegabah menyusup ke wilayahmu, kata Sal sambil tersenyum palsu. Kata-kata Sal menyebabkan ekspresi Long Yan sedikit berubah. Siapa yang tidak tahu bahwa kedua naga itu saat ini aktif di wilayah tengah benua naga tersembunyi. Ini adalah wilayah Long Yan. Bukannya kedua naga itu tidak akan mengabaikan Long Yan, tetapi mereka telah mengabaikannya sepenuhnya. Mereka telah secara terbuka menyebabkan masalah di wilayah Long Yan, dan itu sama saja dengan menamparkan wajah Long Yan. Para mayat hidup bersiap untuk menangkap kedua naga itu, jadi mereka tentu saja tidak akan memberitahu Long Yan tentang hal ini. Long Yan bersikap, akulah yang terbaik di dunia, dan dia tidak menyadari bahwa pihak lain sudah mulai menimbulkan masalah di wilayahnya. Tetapi saat ini, Sal secara tidak sengaja telah menyingkap lapisan kertas itu dan secara terang-terangan melemparkan sikap tidak hormat kedua naga itu di depan wajah Long Yan. Lihat, kau pikir kau telah menguasai setengah benua naga tersembunyi, tetapi bukankah masih ada naga yang berani datang ke wilayahmu dan membombardirnya? Mereka jelas tidak memperlakukanmu seperti hidangan. Pembaruan oleh .com, ekspresi Long Yan menjadi semakin buruk. Sebagai naga emas bersayap 8 tingkat tertinggi dari ras naga, dia ingin membuat lelucon dari kelompok mayat hidup rendahan ini. Masalah ini tentu saja akan saya selesaikan.
Karena mereka berani membuat masalah di wilayah saya tidak akan membiarkan mereka begitu saja, kata Long Yan dingin. Menurutku itu bukan ide yang bagus, lawanmu hanya 2 naga kecil, jadi mengapa kau harus melakukannya sendiri? Ekspresi Sal serius, tetapi senyum jahat terpancar di matanya. Apakah dia benar-benar mengira kedua naga itu mudah dihadapi? Jika memang begitu, bawahannya tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Bukankah Long Yan selalu menganggap dirinya kuat? Kalau begitu biarkan dia bersenang-senang. Bagaimanapun juga, menang atau kalah, mereka tidak mengalami kerugian apapun. Jika Long Yan dapat membunuh kedua naga itu, mereka tentu saja dapat mengambil alih mayat mereka. Setelah mereka bangkit kembali, mereka akan memperkuat pasukan naga tulang mereka. Meskipun para mayat hidup sudah sangat menderita di tangan kedua naga itu, Sal juga punya pikiran kuat terhadap mereka. Bab 1785, Kolaborasi Munafik 3. Ras naga yang kuat akan membuatnya pusing jika mereka menjadi lawannya. Namun, jika mereka menjadi budaknya, itu akan menjadi mimpi buruk bagi lawannya. Sal tentu akan senang jika Long Yan dapat menaklukkan kedua naga itu. Jangan bilang kau kesini hari ini untuk kedua naga itu. Sal menatap Long Yan. Dia tidak sering berhubungan dengan Long Yan, dan tidak mungkin Long Yan datang ke sini hanya untuk kedua naga mutan itu. Long Yan menenangkan dirinya dan menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kau mengirim lebih banyak mayat hidup untuk menyerang utara. Apa? Sal tercengang. Wilayah utara diduduki oleh naga-naga lain di benua itu. Perluasan wilayah mereka yang terus-menerus telah memaksa naga-naga itu masuk ke wilayah utara. Meskipun wilayah utara hanya 1/5 dari wilayah benua naga tersembunyi, naga-naga di sana sangat padat penduduknya. Dapat dikatakan bahwa 80% naga di benua itu bersembunyi di sana. Long Yan tiba-tiba ingin mereka menyerang utara. Itu keterlaluan. Aku sudah mengirim orang untuk mencari kemana-mana, tetapi mereka masih belum dapat menemukan bajingan kecil itu. Aku yakin dia pasti telah melarikan diri ke utara. Aku ingin kau menyerang utara bukan untuk para naga itu, tetapi untuk menangkap bajingan kecil itu. Jejak kekejaman melintas di mata Long Yan. Naga emas kecil adalah satu-satunya garis keturunan saudaranya. Setelah dia menduduki wilayah Long Huang dan memaksa Long Miao mati, dia tidak pernah berhenti mengejar naga emas kecil itu. Namun, belum lama ini, dia tiba-tiba kehilangan jejak naga emas kecil itu dan hal itu membuatnya merasa gelisah. Sal mengerutkan kening. Para mayat hidup telah membangkitkan banyak naga tulang di benua naga tersembunyi, tetapi jumlah naga di utara masih sangat banyak. Jika mereka bertarung, naga tulang di tangannya akan berkurang drastis. Bukankah tuanku memberimu senjata ajaib? Mengapa kita tidak bisa menemukan naga emas kecil itu? Sal tidak ingin menyerang utara saat ini. Senjata ajaib itu dapat mengunci energi iblis, dan Long Yan telah menggunakan metode ini untuk menemukan naga emas kecil itu. Pembaruan oleh .com, Long Yan menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang sebelumnya, senjata ajaib itu tidak bisa lagi menemukan bajingan kecil itu. Aku harus menemukannya secepat mungkin dan membunuhnya. Baru saat itulah aku bisa merasa tenang. Long Yan sangat takut pada satu-satunya garis keturunan saudaranya. Long Yan hanya bisa mengagumi kekuatan Long Huang. Jika dia tidak menerima berita bahwa Kaisar Naga telah meninggal di benua cemerlang, dia tidak akan berani bergabung dengan para mayat hidup untuk memberontak. Mengapa kau begitu gigih? Naga emas kecil itu cacat sejak lahir dan ia telah menderita sejumlah besar energi iblis dari tubuh ibunya. Bahkan jika kau tidak membunuhnya, mustahil baginya untuk tumbuh menjadi naga emas bersayap 8. Mengapa kau harus mengerahkan semua orang untuk sampah itu? Meskipun naga-naga di utara takut pada kita, jika kita memaksa mereka ke jalan buntu, kita mungkin akan berakhir dalam pertarungan sampai mati. Sal mencoba yang terbaik untuk membujuk Long Yan. Namun, sikap Long Yan sangat tegas. Tidak, aku tidak akan tenang sampai aku melihat mayat bajingan itu. Sal, aku tahu kekhawatiranmu. Aku berjanji kepadamu bahwa selama kita berhasil menaklukkan wilayah utara, aku akan mengirim semua naga emas bersayap 8 di benua naga tersembunyi kecuali aku kepadamu. Aku akan membiarkanmu membentuk tim naga tulang bersayap 8 yang kuat, dan aku akan menawarkan mereka kepadamu dengan kedua tangan, termasuk Long Si. Untuk melenyapkan naga emas kecil itu, Long Yan menggunakan segala cara yang mungkin. Bab 1786, Kerjasama Munafik 4. Sal menatap Long Yan dengan heran.
Long Yan bersedia memberi mereka semua mayat naga emas bersayap 8. Tuhan tahu betapa kuatnya naga emas bersayap 8 itu. Sal telah berada di benua naga tersembunyi selama lebih dari 1000 tahun, tetapi jumlah naga emas bersayap 8 yang dibangkitkan dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, setiap naga tulang bersayap 8 yang dibangkitkan itu sangat kuat. Setidaknya ada lusinan naga emas bersayap 8 di utara. Jika dia bisa mengubah semuanya menjadi naga tulang, Sal tergoda. Bagaimana mungkin dia bisa duduk diam saja saat dihadapkan dengan keuntungan yang menggiurkan seperti itu? Ini akan menjadi langkah besar untuk memperluas pasukan naga tulang. Long Yan kejam. Demi menduduki seluruh benua naga tersembunyi, dia tak ragu menghancurkan semua naga emas bersayap 8 kecuali dirinya sendiri. Bahkan manusia yang paling licik sekalipun mungkin tidak mampu melakukan pembantaian seperti itu. Baiklah, aku berjanji padamu. Pada akhirnya, Sal tidak dapat menahan godaan dan menyetujui saran Long Yan. Namun, konsumsi kali ini akan sangat besar dan jumlah naga tulang yang kita miliki terbatas, Sal menjelaskan. Long Yan menggertakkan giginya. Aku akan membawamu ke pemakaman naga. Dikabarkan bahwa setiap naga tingkat tinggi akan pergi diam-diam sebelum mereka mati dan menuju ke suatu tempat yang tidak diketahui orang lain sambil diam-diam menunggu kematian mereka. Tempat itu disebut pemakaman naga, dan merupakan tempat pemakaman para naga tingkat tinggi sepanjang sejarah. Pembaruan oleh .com, selain naga tingkat tinggi, tidak ada seorang pun yang tahu di mana pemakaman naga berada. Sal selalu ingin mendapatkan lokasi pemakaman naga dari Long Yan, tetapi dia sangat keras kepala dan menolak untuk memberitahunya. Itulah yang selalu menjadi penyesalan Sal. Ada banyak sekali mayat naga tingkat tinggi di pemakaman naga. Meskipun kerangka naga yang telah mati selama puluhan ribu tahun telah memburuk seiring berjalannya waktu, kerangka naga yang telah mati dalam 10.000 tahun terakhir masih dapat dibangkitkan. Itu akan menjadi tanah suci bagi mayat hidup. Sal tersenyum. Matanya yang jahat berbinar karena keserakahan. Tindakan Long Yan sama saja dengan mencari kematiannya sendiri. Mereka bekerja sama dengan Long Yan hanya untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi saat ini, Long Yan telah menyerahkan semua kartunya kepada mereka. Setelah wilayah utara ditembus, semua naga emas bersayap 8 kecuali Long Yan akan menjadi budak dan pengikut mereka yang paling setia. Ketika saat itu tiba, tatapan dingin Sal menyapu Long Yan tanpa jejak dan senyum kejam mengembang di bibirnya. Pada saat itu, Long Yan tidak akan berguna. Selama semua naga emas bersayap 8 di benua naga tersembunyi mati dan para mayat hidup mengendalikan naga tulang bersayap 8, maka kehancuran para naga sudah dekat. Long Yan tidak memikirkan hal itu, dan Sal tidak akan mengingatkannya. Jika memang begitu, maka itu akan bagus. Setelah kita menata ulang, kita akan membantai naga-naga di utara, membunuh naga-naga yang berniat jahat padamu, dan kemudian membunuh naga emas kecil itu. Senyum Sal sangat cemerlang. Long Yan tidak tahu bahwa dia telah mengkhianati seluruh ras naga. Dia hanya ingin menduduki seluruh benua naga tersembunyi dan menjadi raja semua naga di dunia. Jadi bagaimana jika naga emas bersayap 8 itu mati? Selama dia bisa menemukan dekrit Raja Naga dan memperoleh kekuatan Dewa Naga, dia masih bisa menguasai seluruh benua naga tersembunyi bahkan tanpa bantuan naga emas bersayap 8. Sekalipun Long Yan dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah menyangka bahwa mayat hidup hina yang tidak layak disebut di matanya telah mulai bersekongkol untuk menghancurkan seluruh ras naga. Bab 1787, Keterampilan Berani 1. Rencana Long Yan untuk mencari kematiannya sendiri dan rencana para mayat hidup dilakukan secara rahasia. Adapun Shen Yanxiao, dia telah membuat masalah di mana-mana dengan Vermilion Bird dan Taoti selama periode waktu ini. Dia telah melenyapkan banyak mayat hidup dan menyelamatkan ratusan naga. Untungnya, Shen Yanxiao telah menyiapkan sejumlah besar ramuan untuk perjalanan ke benua naga tersembunyi ini. Kalau tidak, hanya mendistribusikan ramuan kepada naga-naga ini akan menjadi pemborosan besar. Selain ramuan, Shen Yanxiao juga menyiapkan banyak bahan obat untuk keadaan darurat. Dia telah meramu ramuan sebanyak yang dia bisa di lokasi tersembunyi. Selama kurun waktu ini, dia telah mendatangkan malapetaka saat bepergian, sehingga jumlah ramuan di cincin interspatialnya telah meningkat alih-alih menurun. Sudah beberapa hari ini aku tidak melihat mayat hidup. Akhir-akhir ini aku merasa sangat kesepian. Shen Yanxiao berbaring di dahan pohon dan menggoyangkan kakinya yang ramping dengan santai.
Burung vermilion dan Taoti duduk di ujung dahan pohon dan terdiam melihat tuannya yang suka membuat masalah. Mereka baru saja pulih dari efek ramuan penyamaran dan mendapatkan kembali penampilan asli mereka. Taoti bahkan memegang tangannya dan memandangi mereka untuk waktu yang lama. Shen Yanxiao dan yang lainnya sudah memasuki wilayah tengah. Mayat hidup dan naga terlihat di mana-mana, tetapi Shen Yanxiao tidak meminta burung vermilion dan Taoti untuk membuat masalah lagi. Jika mereka terlibat dalam pertarungan sengit di sini, kemungkinan besar akan menarik banyak mayat hidup dan naga. Tujuannya adalah mencuri peta dekrit Raja Naga, bukan bertarung sampai mati dengan para mayat hidup. Masalah lainnya adalah, tidak banyak ramuan penyamaran Grandmaster yang tersisa di cincin interspatialnya. Ramuan yang dibutuhkan untuk menyamarkan binatang mitologi dan binatang suci terlalu banyak. Shen Yanxiao hanyalah seorang ahli herbal hebat dan semua ramuan yang dimilikinya diracik oleh gurunya, Ye Qing. Efek ramuan penyamaran dari seorang herbalis agung pada burung vermilion dan Taoti sangat singkat. Shen Yanxiao telah mencoba beberapa kali dan puluhan botol ramuan herbalis agung hanya dapat membuat kedua idiot itu mempertahankan penyamaran mereka selama sekitar 10 menit. Perbedaan antara itu dan efek ramuan herbalis agung terlalu besar. Jika dia ingin Vermilion Bird dan yang lainnya mempertahankan penyamaran mereka untuk waktu yang lama, dia harus menghabiskan ratusan botol ramuan penyamaran dari Great Herbalis. Tidak peduli seberapa santai Shen Yanxiao, dia tidak punya waktu untuk menyiapkan begitu banyak ramuan. Pembaruan oleh.com, karena dia telah sampai di tujuannya, dia tidak akan membiarkan para mayat hidup menangis memanggil orang tua mereka. Shen Yanxiao tidak tahu bahwa ketika dia meminta Vermilion Bird dan Taoti untuk tidak menimbulkan masalah karena dia tidak memiliki banyak ramuan penyamaran Grandmaster yang tersisa, Long Yan telah mengirimkan sejumlah besar naga untuk mencari dua naga mutan di wilayah tengah. Sayangnya, bahkan jika mereka membalikkan seluruh wilayah tengah, mereka tidak dapat menemukan sasarannya. Ada banyak mayat hidup di sini. Taoti dan aku tidak bisa mendekat lagi. Apa kau sudah memutuskan? Vermilion Bird melirik Shen Yanxiao, yang tampak begitu santai hingga membuatnya ingin muntah darah. Dia sama sekali tidak tampak seperti sedang menjalankan misi. Melihat penampilannya yang sombong, dia tampak seperti sedang berlibur. Aku akan mengurus sisanya. Kau dan Taoti, tinggallah di tubuhku untuk saat ini. Shen Yanxiao mengangkat bahunya. Setelah mereka tiba di tempat tujuan, sudah waktunya baginya untuk tampil. Segala sesuatu di sepanjang jalan hanyalah pertunjukan dadakan. Kau benar-benar tidak khawatir sama sekali, Vermilion Bird terdiam. Shen Yanxiao selalu berani dan kali ini, dia menyelinap ke tempat berkumpulnya Long Yan dan para mayat hidup sendirian. Sejujurnya, ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang tidak bisa kucuri di dunia ini. Shen Yanxiao tersenyum. Bab 1788, Keterampilan Berani, 2. Memanggil Vermilion Bird dan Taoti kembali ke tubuhnya, Shen Yanxiao mengenakan jubahnya dan diam-diam menyelinap di bawah pohon. Di depannya ada daerah padat seperti kota, dengan aliran mayat hidup yang tak ada habisnya datang dan pergi. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat beberapa naga dalam bentuk manusia berjalan-jalan. Jelas, ini adalah kota tempat para mayat hidup tinggal di benua naga tersembunyi. Untuk menunjukkan ketulusannya, Long Yan memerintahkan para naganya untuk membangun kota yang bagus bagi para mayat hidup. Wilayah pusat Long Yan berada tepat di sebelah kota mayat hidup. Jadi, sangat mudah bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Shen Yanxiao mengenakan jubah mayat hidup dan memeriksa kalung cahaya bulan di lehernya. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia menundukkan kepalanya dan berjalan menuju kota dengan wajahnya di bawah pinggiran topinya yang lebar. Sosok Shen Yanxiao sangat mungil dan sangat mirip dengan banyak mayat hidup tingkat rendah. Ketika beberapa mayat hidup tingkat rendah yang keluar dari kota melewati Shen Yanxiao, mereka tidak melihat adanya kelainan dan langsung berjalan melewatinya. Para undead tidak memiliki persepsi aura yang tinggi, terutama aura tingkat rendah yang mirip dengan manusia biasa. Jika itu adalah kekuatan naga yang kuat, mereka mungkin dapat mendeteksinya. Namun, bagaimana mungkin mereka dapat merasakan jika seorang undead yang tidak memiliki aura dan berpakaian mirip dengan mereka melewati mereka? Aura kematian dari mayat hidup tingkat rendah sangat tipis. Di tempat berkumpulnya mayat hidup, udara dipenuhi dengan aura kematian yang kuat. Dikelilingi oleh aura kematian ini,
Shen Yanxiao tidak memiliki aura apapun dan tentu saja, mayat hidup lainnya akan menganggapnya sebagai salah satu dari jenis mereka yang memancarkan aura kematian. Misalnya, di tempat yang baunya menyengat, sama saja apakah Anda bisa mengeluarkan bau ini atau tidak. Bagaimanapun, bau ini ada di mana-mana dan selama tidak ada bau lain yang muncul, tidak ada yang akan menyadarinya. Penyembunyian auranya hampir sempurna. Shen Yanxiao melengkungkan bibirnya membentuk senyum. Dia mencoba mengangkat kepalanya dan memperlihatkan penampilannya kepada para mayat hidup. Tatapan beberapa mayat hidup menyapu wajah Shen Yanxiao dengan sedikit rasa jijik. Mereka tidak menyembunyikan diskriminasi mereka terhadap yang lemah. Shen Yanxiao menyentuh hidungnya. Penampilannya telah mengalami beberapa perubahan. Selain mengubah kulitnya menjadi warna mayat hidup, fitur wajahnya juga telah mengalami perubahan besar. Wajahnya yang sangat cantik telah digantikan oleh penampilan yang sederhana. Tubuh kurus mayat hidup yang unik membuat wajah mungil Shen Yanxiao tampak semakin kurus. Ditambah dengan fisiknya, dia tampak seperti mayat hidup biasa yang rendah. Mayat hidup tingkat rendah seperti dia tidak akan menarik perhatian siapapun, dimanapun dia ditempatkan. Paling banter, itu hanya akan mengundang cemoohan dari para mayat hidup. Setelah memastikan bahwa dirinya tidak akan terdeteksi, Shen Yanxiao merasa lega. Targetnya adalah Long Yan, tetapi dia tidak bisa menyamar sebagai naga. Selain itu, naga yang dapat berubah wujud menjadi manusia haruslah setidaknya naga tingkat tinggi seperti naga merah bersayap 4. Hanya ada beberapa naga tingkat tinggi di bawah Long Yan. Jika dia menyamar dengan gegabah, dia akan segera ditemukan oleh naga lainnya. Sebaliknya, karena jumlah mayat hidup yang banyak, tidak ada yang akan tahu ada manusia perempuan di antara mereka. Dengan penyamaran yang sempurna, Shen Yanxiao mulai mengamati kota itu dengan saksama. Bab 1789, Keterampilan Berani 3. Arsitektur di sini sangat mirip dengan kota manusia. Shen Yanxiao bahkan melihat toko-toko yang mirip dengan toko manusia. Shen Yanxiao berjalan-jalan di kota mayat hidup dengan pola pikir ingin melihat sesuatu yang baru. Dia harus mengakui bahwa dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Cara hidup mayat hidup sama persis dengan manusia. Tidak ada kekurangan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Namun, semua toko yang menjual pakaian menjual jubah panjang berwarna hitam dan abu-abu, serta jubah hitam besar yang ikonik. Shen Yanxiao penasaran, mengapa ada penginapan di kota mayat hidup? Para mayat hidup tidak memperdagangkan koin emas milik manusia, melainkan koin tulang. Sesuai namanya, itu adalah uang yang terbuat dari tulang. Di atasnya ada tengkorak yang sangat mengerikan. Ketika Shen Yanxiao tengah mengamati kehidupan para mayat hidup, keributan terjadi di antara sekelompok mayat hidup. Shen Yanxiao berlari seperti kucing dan menyelinap ke kerumunan mayat hidup tingkat rendah. Di antara mayat hidup, 3 mayat hidup tingkat tinggi saling terkait. 2 di antara mereka tampaknya memendam dendam yang tak terdamaikan saat mereka bertarung sampai mati sementara mayat hidup tingkat tinggi lainnya berusaha keras menarik kedua rekannya. Uter, cukup sudah. Salah satu undet tingkat tinggi nyaris berhasil menghindari tinju lawan, dan goresan di wajah pucatnya terlihat jelas. Shen Yanxiao gembira saat melihatnya. Musuh pasti akan bertemu di jalan yang sempit. Bukankah ini mayat hidup tingkat tinggi yang dia bawa ke Vermilion Bird dan Taoti untuk menimbulkan masalah untuk pertama kalinya? Undet tingkat tinggi bernama Uter jelas lebih tinggi satu kepala dari Zela. Dia memiliki tubuh yang kuat dan tampak seperti dinding batu. Dia melotot marah ke arah Zela yang dipukuli dengan menyedihkan. Jika bukan karena undet tingkat tinggi lainnya di belakangnya yang memeluk pinggangnya, dia pasti sudah menerkamnya. Zela, dasar bajingan, kalau bukan karenamu, aku tidak akan kehilangan begitu banyak bawahan. Dasar jalang, aku tahu itu, kau tidak baik hati. Uter mengayunkan tinjunya, berharap dia bisa menelan Zela hidup-hidup. Meskipun Zela adalah undet tingkat tinggi, dia tidak sekuat itu di antara mereka. Paling tidak, saat menghadapi Uter yang kuat, dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Uter, tidak seperti yang kau katakan. Saat aku memberitahumu bahwa ada 2 naga mutan, siapa yang memimpin pasukan dengan darah mendidih untuk menangkap mereka? Aku cukup baik untuk memberitahumu lokasi mereka, tetapi kau tidak mampu menangkap mereka. Sebaliknya, kau menyalahkanku sekarang. Zela sangat marah karena dipukuli, tetapi dia tidak berani melawan Uter. Dia hanya bisa mundur selangkah dan berteriak.
Uther dan Zela sama-sama mayat hidup tingkat tinggi, dan mereka memimpin tim ke benua naga tersembunyi untuk mencari naga. Setelah Zela bertemu dengan dua naga mutan dan melarikan diri, yang pertama kali ditemuinya adalah Uther. Hubungan antara kedua belah pihak tidaklah baik. Uther sangat kuat dan disukai oleh Sal, yang membuat Zela cemburu. Oleh karena itu, ketika bertemu Uther, Zela membesar-besarkan fakta bahwa ia telah bertemu dengan dua naga mutan dan mendorong Uther untuk memimpin pasukannya untuk mengejarnya. Uther pergi dengan gembira, tetapi ia dihajar habis-habisan. Setengah dari bawahannya yang tidak mati terbunuh, dan bahkan naga-naga yang ia tangkap pun hilang. Uther membenci Zela yang menyimpan niat jahat hingga mati. Jadi, begitu keluar dari kamar Sal, Uther langsung menghajar Zela. Bab 1790, kamu bisa memanggilku Tuan. 1. Terjemahan, beraninya kau berkata seperti itu. Apa yang kau katakan padaku waktu itu? Apa kau mengatakan padaku bahwa naga bumi mutan akan memakan mayat hidup? Apa kau mengatakan padaku bahwa naga merah akan menghujani kita dengan api? Beraninya kau berdalih, aku akan mencabik-cabik tulangmu hari ini. Uther sangat marah hingga ia ingin mencabik-cabik Zela. Pengepungan dan penindasan kedua naga mutan telah menyebabkan dia menderita kerugian besar, dan Sal bahkan mengkritiknya. Uther bukan orang bodoh. Kalau saja Zela menjelaskan situasi kedua naga mutan itu sejak awal, dia tidak akan lari menuju kematiannya dengan gegabah. Bukankah Zela menyembunyikan kebenaran untuk menariknya ke dalam air? Jenderal Sal sudah memutuskan untuk tidak meneruskan masalah ini, jadi mengapa kau masih mencoba berdebat denganku? Zela menjadi lebih berani ketika dia melihat Uther ditarik oleh undet tingkat tinggi lainnya. Shen Yanxiao bersembunyi di antara mayat hidup dan menyaksikan drama saling memakan itu sambil tersenyum. Dia pernah melihat Zela dan Uther sebelumnya, dan dia juga menyukai adegan mereka dikejar oleh Vermilion Bird dan Tauti hingga mereka merangkak di tanah. Sekarang setelah dia melihat kedua idiot itu bertarung di kota mayat hidup, dia merasa senang. Jenderal Sal harus mengurusi masalah pemakaman naga. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk peduli pada sampah sepertimu? Teriak Uther. Shen Yanxiao terkejut. Dia pernah mendengar tentang makam naga dari Qian Yuan. Banyak sekali naga tingkat tinggi yang dimakamkan di sana. Apakah para mayat hidup bermaksud menggunakan mayat naga di pemakaman naga untuk membangkitkan naga tulang yang tidak mati? Suasana hati Shen Yanxiao yang baik telah menghilang tanpa jejak saat ini. Jika para mayat hidup berhasil, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi para naga di utara. Dia tidak tahu berapa banyak mayat naga tingkat tinggi yang ada di pemakaman naga. Namun, selama 3 hingga 4 naga emas bersayap 8 dibangkitkan oleh mayat hidup, itu benar-benar akan menjadi mimpi buruk. Pembaruan oleh .com, Shen Yanxiao tidak akan pernah tinggal diam dan melihat kejadian ini. Bahkan jika naga-naga di utara itu bodoh, dia harus peduli dengan keselamatan naga emas kecil dan orang tuanya. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan niat menggoda di matanya menghilang tanpa jejak. Dia menatap Zela yang sedang dimarahi oleh Uther dan sebuah rencana muncul dari lubuk hatinya. Di tengah kutukan Uther, Zela dengan licik menyelinap pergi. Kemampuan pemulihan mayat hidup tingkat tinggi yang sudah maju sangat kuat dan luka-lukanya sembuh dengan sangat cepat. Semua mayat hidup tingkat rendah yang melewatinya menunjukkan rasa hormat dan penghormatan yang sangat besar kepadanya. Menikmati tatapan penuh hormat dari para undet tingkat rendah, Zela meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan kembali ke kediamannya. Meskipun status Zela di antara para undet tingkat tinggi tidaklah tinggi, ia tetaplah seorang undet murni. Tempat tinggalnya sangat luas dan dekorasi di kamarnya sangat mewah. Melihat debu di sekujur tubuhnya, Zela mengerutkan kening dan pergi ke kamar tidur untuk berganti pakaian bersih. Namun, detik berikutnya setelah dia memasuki ruangan, dia tiba-tiba melihat bayangan hitam muncul di hadapannya. Detik berikutnya, wajah mayat hidup yang tak menarik perhatian muncul di depan matanya. Siapa kau? Beraninya kau masuk tanpa izin ke kamarku. Zela sangat marah saat melihat bahwa penyusup itu adalah mayat hidup tingkat rendah. Bukan saja mayat hidup tingkat rendah ini tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, tetapi malah senyum jahat tersungging di bibirnya. Kilatan menggoda melintas di matanya yang sangat jernih dan suara yang dipenuhi senyum kuat terdengar di telinga Zela. Jika kau suka, kau bisa memanggilku Tuan. Bab 1791, kamu bisa memanggilku Tuan. 2. Zela gemetar. Ia ingin mengutuk mayat hidup yang muncul entah dari mana ini,
tetapi ia terkejut karena tidak dapat berbicara. Belum lagi bicaranya, seluruh tubuhnya kaku. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Shen Yanxiao dengan tenang menarik kursi dan menatap Zela yang tidak bergerak sambil tersenyum. Pandangan Zela pada Shen Yanxiao dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa undead tingkat tinggi seperti dia dikendalikan oleh undead tingkat rendah. Jangan gugup, aku hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Shen Yanxiao menatap Zela yang ekspresinya sangat buruk dan dengan baik hati menghiburnya. Ekspresi Zela menjadi lebih pahit. Shen Yanxiao menjentikkan jarinya dan ekspresi Zela langsung berubah bingung. Ini adalah pertama kalinya Shen Yanxiao menggunakan kutukan pada mayat hidup, jadi dia tidak percaya diri. Namun, reaksi Zela dengan jelas membuktikan bahwa eksperimennya berhasil. Ada apa dengan pemakaman naga yang kamu sebutkan? Tanya Shen Yanxiao. Zela membuka mulutnya dengan kaku dan berkata perlahan, Long Yan ingin menyerang utara, dan untuk mendesak kita, dia bersedia membawa kita ke pemakaman naga dan membangkitkan mayat-mayat naga itu. Shen Yanxiao terkejut. Long Yan tidak bisa menahan diri lagi dan ingin menyerang utara. Mengapa dia begitu bersemangat menyerang utara? Dia mengatakan bahwa naga emas kecil itu mungkin ada di utara. Dia tidak akan bisa tenang sampai dia membunuh naga emas kecil itu. Zela, yang berada di bawah kutukan, memberitahu Shen Yanxiao apa yang dia ketahui secara terperinci. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Dia telah menugaskan Xiu untuk menyembunyikan energi iblis di tubuh naga emas kecil itu sehingga Long Yan tidak akan menemukan naga emas kecil itu lagi. Namun, dia tidak menyangka bahwa metode ini akan memaksa Long Yan untuk menyerang seluruh wilayah utara. Seberapa besar kebencian Long Yan terhadap naga emas kecil itu? Dia begitu keras kepala, atau mungkin karena dia membenci ayah naga emas kecil itu, Long Huang. Shen Yanxiao menyentuh dagunya. Kapan kamu berencana untuk berangkat? Sekarang setelah dia tahu tentang Long Yan dan rencana para mayat hidup, tidak akan sesuai dengan gayanya jika dia tidak melakukan sesuatu. Zela terdiam sejenak sebelum berkata, terlalu banyak naga tingkat tinggi di pemakaman naga, dan juga banyak rangka naga emas bersayap 8. Jenderal Sal tidak bisa bertindak sendiri. Dia harus menunggu Yang Mulia tiba sebelum dia bisa pergi. Yang Mulia, Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Yang Mulia adalah putra Tuan kami, seorang jenius di antara para mayat hidup. Tuan kami bermaksud agar Yang Mulia memimpin pasukan naga tulang, jadi Jenderal Sal tidak dapat membangkitkan naga tulang bersayap 8 itu atas kemauannya sendiri. Jenius di antara mayat hidup. Itu judul yang menarik. Shen Yanxiao tahu bahwa mayat hidup yang dibangkitkan itu akan mendengarkan orang yang membangkitkan mereka pada saat pertama dan menjadi pelayan mereka yang paling setia. Jumlah kerangka naga tingkat tinggi di pemakaman naga sangat tinggi, dan Sal hanyalah seorang jenderal di antara mayat hidup. Tentu saja, pemimpin mayat hidup tidak akan mempercayakan begitu banyak kekuatan tempur kepada satu bawahan. Membiarkan putranya mengambil alih tentu saja merupakan pilihan terbaik. Pikiran jahat tiba-tiba muncul dalam benak Shen Yanxiao. Kapan pangeranmu akan tiba? Dalam waktu seminggu. Apakah kamu sudah bertemu dengan pangeran itu? Tidak, kami tiba di benua naga tersembunyi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Yang Mulia lahir 800 tahun yang lalu dan kami belum pernah bertemu. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Keren sekali. Kilatan jahat tampak di mata Shen Yanxiao. Bab 1792, kamu bisa memanggilku Tuan 3. Shen Yanxiao memperoleh banyak informasi tentang pangeran itu dari Zela. Para mayat hidup di benua naga tersembunyi belum pernah melihat pangeran kecil itu sebelumnya. Mereka hanya tahu bahwa dia bernama Mingye. Sejak Sal mengirimkan berita itu, butuh waktu sekitar seminggu bagi Mingye untuk datang ke benua naga tersembunyi. Sejak hari itu, Sal sudah mulai bersiap untuk menerima Mingye. Tidak seorang pun pernah melihat pangeran mayat hidup, jadi ini tentu saja merupakan kesempatan bagus yang diberikan surga kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tidak akan pernah melihat tanpa daya saat mayat hidup membangkitkan mayat naga tersebut. Jika dia dapat menemukan cara untuk membuat mereka percaya bahwa dia adalah Yang Mulia Mingye, maka semuanya akan berada di bawah kendalinya. Namun, Shen Yanxiao tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa Sal akan mempercayainya jika dia mengatakan bahwa dia adalah Mingye. Sebagai pangeran mayat hidup, jajaran pangeran Mingye tidak akan pernah terlalu rendah. Dari mana dia akan mendapatkan sekelompok mayat hidup yang kuat untuk mengisi kekosongan itu?
Shen Yanxiao merasa tertekan. Akan sangat disayangkan jika dia tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadanya. Akan tetapi, paling tidak, dia harus memiliki landasan untuk menggantikan sang pangeran, bukan? Shen Yanxiao menghitung tenaga kerja dan sumber daya yang dapat digunakannya dengan jari-jarinya dan secara tragis menemukan bahwa selain kedua pria yang menggemaskan itu, dia tampaknya tidak mempunyai dekorasi lain yang dapat memenuhi suasana. Baginya, bertindak seperti pangeran yang tidak mati, rasanya tidak benar membawa dua anak laki-laki kecil bersamanya dalam perjalanan panjang. Apakah kau tahu di mana Mingye itu akan mendarat di benua naga tersembunyi? Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Jika dia tidak bisa menggantikannya sendiri, maka dia hanya bisa mencari cara lain. Zela dengan jujur memberitahu Shen Yanxiao di mana pangeran itu akan mendarat. Karena Sal harus menangani beberapa masalah logistik di kota, ia tidak dapat pergi ke lokasi pendaratan untuk menyambut Mingye, jadi misi untuk menerima pangeran mayat hidup akan berada di tangan para mayat hidup tingkat tinggi lainnya. Adapun calonnya, mereka belum memutuskan. Shen Yanxiao memutar matanya dan memperlihatkan senyum licik. Meskipun tujuan perjalanannya adalah untuk mendapatkan dekrit Raja Naga, dia tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa setelah mengetahui rencana para mayat hidup dan Long Yan. Selain itu, jika rencananya berhasil, peluang seorang pangeran mayat hidup untuk mendekati Long Yan tentu akan jauh lebih tinggi daripada mayat hidup biasa. Malam itu, sebagai undet tingkat tinggi, Zela secara pribadi pergi ke kediaman Sal dan menangis saat dia meratapi kebodohannya dalam masalah naga mutan. Selain itu, dia sangat meminta kesempatan untuk menebus kesalahannya. Sepanjang malam, Zela berpegangan erat pada paha Sal tanpa malu-malu, dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Sal merasa jijik. Ia melambaikan tangannya dan menamparkan Sal. Sal yang telah tersiksa sepanjang malam, tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Zela dan menyerahkan tugas menyambut Yang Mulia Mingye kepadanya. Mengapa tiba-tiba Sal begitu mudah diajak bicara? Itu karena setelah Shen Yanxiao menggunakan kutukan untuk mengendalikan Zela, dia diam-diam melemparkan kutukan penunda pada Zela. Dan dengan Zela yang tinggal bersama Sal sepanjang malam, meskipun kutukan penunda pada dirinya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan mayat hidup tingkat tinggi yang kuat seperti Sal, itu masih efektif untuk mendorongnya mengambil keputusan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, untuk menunjukkan antusiasmenya, Zela berangkat menuju lokasi pendaratan bersama para bawahannya yang tidak mati. Tak seorang pun menyadari bahwa ada mayat hidup kecil yang tak dikenal di tim Zela. Bab 1793, menggantikan kucing macan tutul dengan Pangeran 1. Pangeran mayat hidup akan mendarat di benua naga tersembunyi di selatan. Zela dan sekelompok mayat hidup berdiri berjaga di tepi laut seperti patung. 3 hari kemudian, sebuah kapal besar muncul di permukaan laut. Kapal itu seluruhnya berwarna hitam keabu-abuan dan bendera kerangka di kapal itu berkibar tertiup angin. Shen Yanxiao terdiam. Sebuah kapal yang dipenuhi simbol mayat hidup benar-benar berlayar dari permukaan laut dengan cara yang aneh. Sungguh mengejutkan bahwa para duyung tidak menyerangnya. Seberapa yakinkah para mayat hidup di kapal itu hingga mampu mengibarkan bendera kerangka dengan begitu cemerlang? Sambil menarik jubahnya, Shen Yanxiao menyembunyikan dirinya di antara sekelompok mayat hidup tingkat rendah. Kapal besar itu berlabuh dan sekelompok mayat hidup berjalan turun dari kapal dengan aura yang mengesankan. Berjalan di garis depan, mayat hidup remaja yang dikelilingi oleh puluhan mayat hidup itu memiliki penampilan yang luar biasa dengan jubah panjang berwarna abu-abu keperakan. Meskipun dia adalah mayat hidup, Shen Yanxiao harus mengakui bahwa tidak ada yang perlu dikritik tentang penampilan sang pangeran. Mengabaikan kulitnya yang putih keabu-abuan, penampilan Mingye sebanding dengan 5 binatang buas pantom. Namun, aura suram yang unik bagi para undet selalu mengelilinginya, mengubah seorang pemuda ceria yang penuh vitalitas menjadi seorang pemuda suram yang dipenuhi depresi. Atas petunjuk Shen Yanxiao, Zela datang ke Mingye sambil tersenyum menyanjung. Bawahanmu Zela memberi hormat pada Yang Mulia Mingye. Mingye menyipitkan mata Phoenix-nya yang panjang dan sipit dan dengan dingin menyapu wajah Zela sebelum dia mengangguk acuh tak acuh. Semua undet tingkat tinggi yang berdiri di belakangnya begitu sombong sehingga lubang hidung mereka terlihat dari kepala mereka yang dimiringkan ke belakang. Di mana Sal? Kenapa dia tidak datang untuk menyambut Yang Mulia? Salah satu undet tingkat tinggi yang mengikuti Mingye mengerutkan kening. Dia agak tidak puas karena tidak melihat Sal.
Mereka yang datang bersama Mingye semuanya adalah anggota keluarga kerajaan para mayat hidup. Jika ini adalah masyarakat manusia, mereka semua akan dianggap sebagai kerabat kekaisaran. Sal hanyalah seorang jenderal. Siapa yang pernah melihat seorang pangeran berwajah jenderal? Pangeran mereka telah tiba secara pribadi dan sebagai penanggung jawab benua naga tersembunyi. Sal bahkan tidak memimpin tim untuk menyambutnya. Ini sungguh tidak masuk akal. Ulasan yang buruk. Mereka akan mengeluh kepada tuannya saat mereka kembali. Kerjasama dengan Long Yan sangat penting bagi para mayat hidup. Sejak perang antara dewa dan iblis, para iblis dikalahkan. Bahkan para mayat hidup yang mengandalkan iblis terpaksa kembali ke wilayah mereka untuk memulihkan diri. Kecuali undet ras murni, undet tingkat rendah dan menengah dibangkitkan oleh undet tingkat tinggi. Mereka berada jauh dari ras lain, jadi undet juga kehilangan sumber mayat mereka. Oleh karena itu, jumlah undet tingkat rendah dan menengah tidak bertambah banyak. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, para mayat hidup dan Long Yan telah mencapai kesepakatan. Mereka akan mengirim pasukan ke benua naga tersembunyi dan menjarah mayat para naga di mana-mana untuk memperkaya kekuatan mereka. Sebagai seorang jenderal pasukan mayat hidup, Sal telah dikirim ke benua naga tersembunyi oleh leluhur mayat hidup untuk mengambil alih segalanya. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa semua mayat naga yang ditangkap dan ditemukan Sal selama bertahun-tahun dibangkitkan kembali oleh Sal dan bawahannya. Naga tulang yang dibangkitkan itu mendengarkan Sal dan bawahannya, yang membuat anggota keluarga kerajaan ini agak tidak puas. Ras naga merupakan ras terkuat selain ras dewa dan ras iblis. Naga tulang yang dibangkitkan dari tulang ras naga juga lebih kuat dari ras lainnya. Mengapa begitu banyak kekuatan tempur mereka dikendalikan oleh Sal saja? Bab 1794, menggantikan kucing macan tutul dengan Pangeran 2. Siapa yang tidak ingin menjadi lebih berkuasa sehingga dapat mengangkat kepala tinggi-tinggi di hadapan pemimpinnya? Mereka tidak bisa membiarkan Sal mengambil semua pujian. Oleh karena itu, saat Mingye dikirim ke benua naga tersembunyi, keluarga kerajaan berkumpul bersama untuk membersihkan pemakaman naga. Meskipun naga emas bersayap 8 harus dibangkitkan oleh Yang Mulia Mingye, ada banyak naga perak bersayap 6 dan naga merah bersayap 4 di pemakaman naga. Bahkan jika tidak mungkin untuk mendapatkan naga emas bersayap 8, masih mungkin untuk mendapatkan beberapa naga perak dan naga merah. Mereka tidak keberatan sama sekali. Jika mereka ingin merebut naga tingkat tinggi dari Sal, mereka tentu harus mencoreng reputasi Sal di depan Mingye. Lucu sekali. Ini adalah calon putra mahkota mereka. Begitu ayahnya melewati batas, mayat hidup akan berada di bawah kekuasaannya. Mereka pasti harus mengikuti jejaknya. Jenderal Sal terlalu tidak sopan. Anda tahu bahwa Yang Mulia akan datang, tetapi Anda hanya mengirim beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting untuk menyambutnya. Bukankah itu terlalu asal-asalan? Seorang undet tingkat tinggi lain yang menemaninya buru-buru angkat bicara sambil berusaha sekuat tenaga menyerang sosok Sal yang agung di hadapan Mingye. Dia bahkan tidak peduli padamu, Yang Mulia. Yang Mulia, Anda tidak boleh diperlakukan tidak hormat seperti ini. Kami mohon Anda untuk tidak membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Sekelompok mayat hidup tingkat tinggi yang menemani Mingye melompat-lompat di depannya, menekankan bahwa Sal tidak menganggap serius Mingye dan tidak menunjukkan rasa hormat, sambil mengungkapkan kesetiaan mereka kepada Mingye. Shen Yanxiao terdiam melihat sandiwara antara kedua mayat hidup itu dan tertawa dalam hati hingga perutnya sakit. Tidak heran mayat hidup tidak disukai oleh ras lain. Sifat mereka yang tercela sedang berkembang pesat. Bukan masalah besar bagi mereka untuk bertarung satu sama lain. Manusia juga sering melakukan hal yang sama. Namun, manusia jauh lebih terampil daripada mereka. Bagaimana mereka bisa mengemukakan pikiran mereka di atas meja? Mungkinkah IQ para undet tingkat tinggi ini negatif? Dibandingkan dengan rencana licik tingkat taman kanak-kanak seperti yang ditunjukkan mayat hidup di depannya, Shen Yanxiao langsung merasa bahwa manusia itu mulia. Pejabat manapun dari 4 negara benua cemerlang dapat langsung membunuh para idiot ini ribuan mil jauhnya. Perbedaannya terlalu besar. Seperti yang diduga, sel-sel otak makhluk yang dibangkitkan tidak terlalu aktif. Garis miring, Shen Yanxiao mengerti apa yang dipikirkan para idiot itu. Mereka hanya iri karena Sal berhasil di benua naga tersembunyi, dan mereka juga iri karena jumlah naga tulang di tangannya semakin bertambah. Pada akhirnya, mereka tidak berani melawan Sal sampai mati. Mereka hanya ingin menggunakan Mingye untuk menghadapi Sal. Akan tetapi,
dapatkah kelompok orang idiot ini berpikir lebih jernih? Mereka mencoreng reputasi atasan Zela dan anak buahnya di hadapan mereka. Apakah mereka menunggu untuk diadu? Meskipun mereka adalah mayat hidup tingkat tinggi yang ditunjuk oleh leluhur mayat hidup, mereka tetap harus tahu bahwa benua naga tersembunyi adalah wilayah kekuasaan Sal. Seperti kata pepatah, langit itu tinggi dan kaisar itu jauh. Bahkan jika Sal melakukan sesuatu kepada mereka, bisakah leluhur mayat hidup menyadari lelucon seperti itu dari jarak ribuan mil? Saat ia menerima berita itu, kelompok idiot ini pasti sudah dipermainkan oleh Sal sampai-sampai tulang belulang mereka pun tidak tersisa. Shen Yanxiao diam-diam menyalakan 3 batang dupa untuk orang-orang idiot dengan sirkuit otak yang sangat cacat ini. Namun, dia penasaran. Sebagai pangeran mayat hidup, apakah otak yang mulia Mingye akan sama tidak bergunanya dengan orang-orang idiot itu? Wajah tampan Mingye menjadi semakin muram saat mendengar kritikan itu. Dia menyipitkan matanya karena tidak senang dan menatap Zela yang berlutut di hadapannya. Di mana Sal? Kenapa dia tidak datang menyambutku? Bab 1795, menggantikan kucing macan tutul dengan pangeran 3. Suaranya yang tanpa ekspresi memperlihatkan hawa dingin yang menusuk tulang. Satu-satunya hal yang hilang di wajah Mingye adalah kata-kata, "Saya tidak bahagia." Di bawah pesona kelompok anggota keluarga kerajaan ini, sang pangeran muda langsung merasakan ketidakpuasan yang mendalam terhadap Sal. Seorang jenderal berani tidak menyambutnya secara langsung. Bukankah ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak peduli padanya? Zela berlutut kaku di tanah. Dia tampak terkejut dengan aura sombong Mingye, tetapi sebenarnya, dia menerima perintah dari Shen Yanxiao. Awalnya, Shen Yanxiao berpikir bahwa karena pangeran mayat hidup bernama Mingye ini adalah putra mahkota ras mayat hidup dan telah menerima pendidikan seorang kaisar, bagaimana mungkin dia berselisih dengan Sal begitu dia mendarat di benua naga tersembunyi seperti orang-orang idiot itu. Namun dia salah, sangat salah. Mingye ini terlalu mudah tertipu. Dia membenci Sal hanya dengan beberapa kata. IQ-nya tidak dapat disembuhkan. Dia menatap Mingye dan memikirkan pangeran kekaisaran Longxuan, Long Yue, yang ditahan olehnya. Mereka berdua adalah pangeran, tetapi mengapa perbedaannya begitu besar? Ketika Shen Yanxiao menahan Long Yue di Sun Never Sets, dia diam-diam mengamati pangeran kecil. Meskipun Long Yue masih muda, dia sangat bijaksana. Ketika keempat negara menyerang Sun Never Sets, Long Yue telah membalikkan keadaan dengan beberapa ucapan dan menyelamatkan nyawa hampir 1 juta tentara dari keempat negara. Dengan keberanian dan kebijaksanaan seperti itu, dia pasti akan menjadi penguasa yang bijaksana di masa depan. Jika orang di depannya adalah Long Yue, Shen Yanxiao yakin bahwa terlepas dari apakah dia tidak puas dengan Sal sebelumnya, dia akan bersikap ingin menjeratnya. Tapi Mingye ini, Shen Yanxiao hanya merasa bahwa dirinya adalah seorang idiot yang diusir oleh ayahnya untuk dilatih sebelum otaknya tumbuh sepenuhnya. Yang lebih tragis adalah tidak ada satupun saudara di sekitarnya yang memiliki IQ yang baik. Shen Yanxiao sudah bisa membayangkan betapa tragisnya Sal jika dia mengirimnya ke kota mayat hidup. Dia memperkirakan bahwa sebelum konflik lainnya terungkap, Mingye sudah akan memulai perkelahian dengan Sal. Seorang jenderal dan seorang pangeran. Jika terjadi perkelahian, itu pasti akan menjadi pertunjukan yang hebat. Sal, aku sangat membantumu. Kau harus berterima kasih padaku di masa depan. Shen Yanxiao terkekeh. Melihat sekelompok orang idiot ini, dia merasa bahwa rencananya selanjutnya tidak akan sulit. Rencana Shen Yanxiao serupa dengan seorang sarjana super yang lulus dengan 2 gelar postdocs, sementara kekuatan tempur Mingye dan timnya hanya setingkat mahasiswa tahun kedua. 1 jari bisa menghancurkan mereka sampai mati. Jenderal, saat ini sang jenderal ada di kota ini, Zela menjawab sesuai dengan instruksi Shen Yanxiao. Shen Yanxiao sengaja membuat jawaban Zela menjadi ambigu dan menghapus fakta bahwa Sal sedang sibuk mempersiapkan pemakaman naga di kota mayat hidup seperti seekor anjing. Dia hanya menyebutkan bahwa Sal ada di kota ini. Jelas saja penjelasan ini tidak memuaskan Mingye dan yang lainnya. Di kota, apa yang dia lakukan di kota itu? Bukankah dia baru saja menyalahgunakan kekuasaannya? Bagus sekali, Sal, kau pasti telah memakan isi perut macan tutul untuk mengabaikan yang mulia. Kelompok kerabat kerajaan ini sangat marah. Sal pada dasarnya menamparkan wajah keluarga kerajaan. Ekspresi Mingye menjadi semakin muram. Jika Sal sedang melakukan sesuatu, wajar saja jika dia tidak datang untuk menyambutnya. Namun,
Undet tingkat tinggi ini tidak mengatakan bahwa Sal sedang melakukan sesuatu. Jelas bahwa Sal sengaja berpura-pura. Bab 1796, menggantikan kucing macan tutul dengan Pangeran 4. Apa yang diinginkan Shen Yanxiao adalah agar para bangsawan mayat hidup ini bersikap bermusuhan terhadap Sal. Semua ini hanya untuk menimbulkan masalah di antara para mayat hidup. Semakin banyak kekacauan yang mereka buat, semakin baik. Jarang sekali sekelompok orang idiot bisa bekerja sama dengannya dengan sangat baik, dan akan sangat berlebihan jika dia tidak menambah bahan bakar ke dalam api. Kau, pergilah dan beritahu Sal bahwa dia harus memimpin tim untuk menyambutku dalam waktu 5 hari. Kalau tidak, aku tidak akan melangkahkan kaki ke benua naga tersembunyi. Mingye dengan angkuh mengangkat dagunya dan menunjuk Zela sambil memberi instruksi. Zela menggigil dan berulang kali setuju. Pada saat yang sama, dia mengikuti instruksi Shen Yanxiao dan berkata, saya akan segera kembali dan melapor. Namun, Yang Mulia baru saja tiba di benua naga tersembunyi dan semuanya tidak nyaman. Bawahan saya akan tinggal di sini dan melayani Yang Mulia untuk sementara waktu. Jika Yang Mulia memiliki permintaan, Anda dapat memberi tahu mereka. Bukan masalah bagi Zela untuk menciptakan konflik antara Mingye dan Sal, tetapi Shen Yanxiao tidak bisa pergi, kan? Jika dia pergi, bagaimana dia bisa menggantikan pangeran idiot itu? Mingye mengerutkan kening tetapi tidak berkata apa-apa. Dia tidak pernah merasa kekurangan seseorang untuk melayaninya. Ditambah lagi, sekelompok kerabat kerajaan ini bertindak sebagai pelayannya. Mingye tidak berpikir demikian, tetapi anggota keluarga kerajaan di belakangnya kekurangan pelayan. Sepanjang perjalanan, mereka merawat Mingye dengan baik. Namun, karena misi ini sangat penting, mereka adalah satu-satunya yang dikirim ke benua naga tersembunyi, jadi mereka tidak memiliki pembantu atau pelayan. Tuhan tahu bahwa mereka telah hidup seperti pangeran dan putri. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk merawat calon raja, tetapi mereka juga ingin terus menjadi penguasa atas orang lain. Akan sangat bagus jika ada yang melayani mereka. Kelompok kerabat kerajaan ini sangat puas dengan saran Zela dan diam-diam memberinya 32 jempol. Kawan, bagus sekali. Setidaknya kau tahu tempatmu. Saat kami berhasil mengeluarkan Sal dari panggung, kami akan memberimu kesempatan. Yang Mulia, kalau begitu, mari kita sepakati. Benua naga tersembunyi tidak kalah dengan istana Anda dan jumlah orang yang melayani Anda lebih sedikit. Mengapa kita tidak membiarkan mereka tinggal dan membantu Anda? Yang Mulia telah banyak menderita selama ini dan hati kami sakit hanya dengan melihat Anda. Salah satu mayat hidup tingkat tinggi yang menemani Mingye segera memasang ekspresi yang mengatakan, Yang Mulia, Anda telah bekerja keras. Yang Mulia, Anda telah menderita. Para undet tingkat tinggi lainnya juga berulang kali setuju. Mereka juga memuji Yang Mulia Mingye atas kegigihan, daya tahan, dan kerja kerasnya demi ras undet. Mingye merasa seolah-olah dia melayang di udara. Meskipun dia berusia 800 tahun, dia masih dianggap muda untuk seorang mayat hidup murni yang tidak akan pernah mati. Berkat perlindungan dan kebaikan ayahnya, dia tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Dia secara tidak sadar percaya bahwa dia adalah orang yang berkarakter mulia dan berkontribusi tanpa pamrih. Dia terlalu hebat. Baiklah kalau begitu. Setelah harga dirinya terpuaskan, Mingye menjadi sangat mudah diajak bicara. Bagaimanapun juga, dia tidak pernah merasa memiliki terlalu banyak pembantu. Para undet tingkat tinggi yang keinginannya terpenuhi itu diam-diam tertawa. Setelah menyuruh Zela meninggalkan anak buahnya, mereka dengan tidak sopan mengejar Zela kembali ke kota undet untuk meminta Sal datang secepatnya. Shen Yanxiao tetap tinggal di belakang sebagai hal yang wajar. Tentu saja, mayat hidup ini tidak akan berdiri di luar dan menunggu Sal. Mereka kembali ke kapal sekali lagi, dan mayat hidup yang ditinggalkan Zela juga dibawa ke atas. Shen Yanxiao dengan berani melangkah memasuki kapal Pangeran Mingye. Dia tidak akan mati jika dia tidak menimbulkan masalah.